Nah, nanti kita akan bahas lebih detail nih bersama Isa. Nah, selebihnya, nah, Sobat Ipo juga bisa menempatkan dananya untuk investasi. Salah satunya ini berinvestasi di reksadana syariah. Nah, yuk, ini kita akan kupas ya, jadi lebih detail mengenai investasi di reksadana syariah ini. Nah, oke, silakan. Mungkin ada yang ingin memulai bertanya nih. Saya Ke duluan ya. Kang Yang paling Isa, timur duluan. boleh. Nah, Boleh, monggo. yang paling jauh. Oke, sore Kang Isa. Ya, selamat sore, beli bagus. Ya. Oke, jadi gini Kang Isa, kita mulai dari pertanyaan yang simpel-simpel dulu, yang ringan-ringan dulu deh. Jadi menurut Kang Isa ini kan kalau kita ngomongin soal THR, gimana sih sebenarnya atau baiknya ya kalau kita ngomongin THR itu untuk tabungan berkah dan amanah, dan ada baiknya kita kan harus evaluasi dulu ya. Kadang banyak orang, bukan kadang banyak orang ya, hampir sebagian besar gitu ya, merasa bahwa THR itu cuma lewat doang atau numpang lewat aja di rekeningnya. Itu kira-kira penyebabnya apa sih Kang Isa? Bisa jadi karena pay letter atau apa? Oke, ini lagi kebetulan kan sekarang betul tadi Mbak Imelda bilang yang tunggu-tunggu selain buka puasa itu adalah THR. Betul ya teman-teman. Mungkin ini istilahnya kan kita misalkan ada yang bekerja itu sebagai pendapatan aktif ya. Kita misalkan sebelumnya kan setiap bulan dapat gaji ya tiap bulan, kita sudah mulai alokasikan. Ataupun sebetulnya teman-teman di sini ada yang mulai agak kesulitan misalkan mengatur misalkan pengeluaran gitu, misalkan kalau misalkan dari gaji ya. Nah ini menurut saya sih untuk THR ini kesempatan emas ya, karena ini di luar gaji yang 12 kali tiap bulan gitu. Banyak yang menganggap bahwa THR itu gaji 13 gitu. Jadi kalau misalnya kita pengeluaran tuh tiap bulan itu ya memang dari misalkan gaji, kita atur ini sehari-hari apa aja gitu ya, misalkan dari mulai transportasi untuk makan, mungkin yang ngekos gitu, mungkin bayar cicilan juga atau kewajiban, tadi Mbak Imelda bilang kewajiban, ada juga untuk bayar zakat seperti itu. Nah ini THR ini kan terpisah ya sebetulnya ya, jadi tapi banyak yang aji mumpung gitu. Aji mumpung tuh artinya cuman numpang lewat ditunggu-tunggu, malah langsung dipakai untuk foya-foya gitu. Jadi malah enggak ini ya, malah jadi numpang lewat aja, betul ya. Jadi banyak yang memang nggak sabar pas terima THR ini langsung kita dipakainya untuk misalkan makan bukber gitu. Bukber kan banyak makannya, jadi yang biasanya makannya mungkin di hari biasa biasanya makannya nggak terlalu mewah, pada saat bulan puasa setelah terima THR makan gitu, hangout sana kemari gitu, sering banget gitu. Bukannya tidak boleh, tapi ini kan kalau misalkan terlalu over juga akan menggerus dari THR itu sendiri. Juga ada juga yang memang saya pengen THR, udah ada wishlist lah, ibaratnya wishlist itu pengen beli baju, disebutnya baju beduk mungkin ya, karena baju lebaran. Iya, tapi biasanya kalau misalkan beli baju lebaran banyaknya yang memang karena ini ya lebih ke FOMO, takut ketinggalan gitu beli. Padahal nggak terlalu dibutuhin gitu, nggak dipikirin dulu, beli sebanyak mungkin karena diskon juga kan, jadi impulsif akhirnya. Ada juga yang memang kenapa sih THR ini banyak langsung numpang lewat aja, karena memang belum punya tujuan gitu. Tujuannya pada saat awal langsung konsumtif, bukan untuk yang produktif gitu. Misalkan boleh THR misalkan beli handphone, tapi memang karena handphone yang sebelumnya mungkin udah lemot, udah rusak. Tapi ada juga memang beli handphone karena memang gaya aja untuk menunjang penampilan tadi gitu. Jadi tujuannya untuk konsumtif. Jadi belum ada tujuan untuk investasi, untuk mengalihkan investasi. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman sudah dapat THR gitu, ini juga momentum yang pas buat kita ngatur nyimpan dana darurat dulu sebelumnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya berat nih mau mulai dana darurat nyimpen gitu ya, sebelumnya belum ada sama sekali, sebaiknya masukkan dana darurat dulu baru masuk ke investasi. Jadi memang sebetulnya kalau misalkan kita sudah punya tujuan, udah pos-posnya udah jelas, yang ini konsumtif bisa kita coret, dikurangi lah istilahnya, yang misalkan nggak terlalu pentingnya kita masukkan lebih ke produktif dan juga investasi, termasuk dana darurat dan juga investasi yang tadi yang saya sebutkan. Ini tujuannya memang
untuk melatih kita. Jadi momentum yang pas ketika pengeluaran kita itu misalkan dari gaji bisa mulai dialokasikan. Kalau misalkan dari gaji belum bisa dialokasikan, bisa mulai dari THR itu sendiri, Pak. Beli bagus. Oke, jadi kalau misalkan kita recap ya, berarti tadi adalah kalau misalkan kita dapat THR, pastikan dulu pos-posnya sudah ada. Kalau misalkan belum punya dana darurat, siapin dana daruratnya. Jangan sampai darurat dana ya, kebalik. Betul, jangan kebalik. Nah, Ya, jadi harus siapin dulu dana betul. daruratnya, jangan biar nggak sampai darurat dana gitu sih. Oke, menarik. Silakan. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya ke Pak Guru? Saya, siswa nomor 2 ini ya. Silakan, peserta nomor 2. Nah, tadi kan Mas Isa juga sempat bilang ya, mungkin salah satu hal yang menunda untuk investasi kan karena konsumtif tadi ya Mas Isa ya. Nah, mungkin dari aku juga kan kayak investasi itu juga perlu ya, apalagi usia muda nih. Kira-kira kalau semisal saya usia muda mulai investasi itu manfaatnya banyak banget atau gimana tuh Mas Isa? Oke, iya. Jadi sebetulnya tadi kalau misalkan kita bahas yang poin ketiga tentang investasi, gitu. Kenapa sih memang apakah banyak orang yang kenapa nunda-nunda gitu mulai investasi karena belum tahu gitu tujuannya. Tadi kan sudah dijelaskan tujuan juga dan juga kebanyakan mikir menurut saya. Kenapa kebanyakan mikir, banyak takut juga. Memang untuk kita memulai investasi pasti wajar takut karena kita kan masih belum tahu gitu produknya apa aja yang kita misalkan instrumen yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan kita sudah belajar dan kita nggak action juga, itu juga sama aja karena investasi itu sebenarnya learning by doing. Kita berkorban dulu. Kadang-kadang orang pengen ntar aja deh kalau misalkan gajinya udah sekian, gajinya misalkan udah 5 juta atau 10 juta baru mulai investasi. Sebetulnya investasi itu mulai dari modal yang minim juga bisa gitu, mulai disiplinnya dulu, habitnya dulu. Jadi karena kebanyakan mikir malah nggak mulai menurut saya, jadi banyak buang waktu. Bayangin nih teman-teman, kalau misalkan kita investasi itu sebetulnya dari 5 tahun ke belakang, uangnya udah sekarang udah berapa? Kalau misalkan kita lihat IHSG aja ya, IHSG misalkan anggapnya per tahun 12%. Misalkan rata-rata 12%. Ya minimum 5 tahun tuh udah 50% tuh udah ada timbal hasilnya gitu. Ya paling enggak kita lihat suku bunga lah ya. Kalau misalkan kita lihat suku bunga bank atau misalkan deposito 6% per tahun gitu, kali 5 aja udah lumayan kan, 30% itu udah kalau misalkan kita kehilangan momentum nunda-nunda berinvestasi. Yang kedua adalah kenapa karena bukan prioritas. Jadi orang seperti saya tadi bilang di awal, banyak orang lebih memilih kesenangan saat ini. Kenapa memilih kesenangan saat ini? Karena lebih senang yang konsumtif. Karena kan kalau investasi itu sebenarnya kita berkorban. Jadi menunda, dari namanya juga menunda konsumsi untuk konsumsi di masa depan. Jadi kalau misalkan kita punya uang misalkan 16 juta, nah kita pengennya habis hari itu juga gitu. Jadi nggak pengen maksudnya kita tahan dulu misalkan 500.000 kita simpan dulu, jarang yang seperti itu. Memang butuh tekad juga gitu, butuh jadi prioritas. Jadi ini gaya hidup untuk berinvestasi itu mulai sedikit-sedikit jadikan prioritas gitu. Dan ada juga yang memang emang udah nggak ada sisa gitu, misalkan dari pendapatan dari gaji, misalkan anggaplah UMR. Misalkan dari UMR kan biasanya kan dihitung dari memang standar kelayakan hidup gitu di satu daerah. Tapi kalau misalkan menurut saya UMR juga beda-beda gitu. Misalkan UMR di Jakarta misalkan 4 juta. Tapi kan kebutuhan hidupnya bisa lebih tinggi dari itu. Kadang juga misalkan di Yogyakarta, misalkan UMR-nya 2 juta, tapi untuk biaya hidupnya sebenarnya lebih murah, bisa juga. Dan tergantung orangnya juga sih gitu. Jadi ada yang memang dia punya pendapatan tapi untuk bayar hutang. Nah, bayar hutang ini makanya disebut utang lewat aja. Jadi tanggal 1 misalkan gaji 10 koma, tanggal 10 udah koma lagi gitu, udah nggak ada lagi uangnya gitu. Ada bahkan numpang lewat tuh, misalkan tanggal 25 dapat gaji gitu, dapat gaji tanggal 26 udah nggak ada lagi karena buat bayar hutang pendapatan misalkan pengeluaran yang sebelum-sebelumnya. Nah, itulah makanya kenapa
kenapa investasi itu jadi solusi sebetulnya. Kalau misal ada juga yang memang investasi itu jadi susah gitu karena memang dari kebutuhannya juga sudah habis gitu. Sebenarnya banyak solusi ketika kita ingin mulai investasi ya mulai sedikit aja nggak apa-apa, mulai dari 100.000 aja. Sekarang ada instrumen investasi ya salah satunya adalah reksadana. Jadi kita bisa mulai dari yang memang disiplinkan dulu diri aja gitu. Dan juga kalau misalkan kita nggak pelajari ya kita juga nggak akan bisa tahu. Jadi banyak orang ketika mulai investasi tanya-tanya ke teman, tapi ya kadang-kadang temannya juga karena memang tidak mempraktekkan, jadi malah meragukan juga. Sebenarnya kalau misalkan kita googling, cari di internet, apalagi ikut edukasi yang dari IPOT, juga sebetulnya sudah bisa menunjang kita untuk memulai investasi dari kita ilmu-ilmu yang kita cari. Jadi jangan sampai kurangi ilmu itu jadi ini ya, jadi halangan ketika kita mulai investasi gitu. Jadi produk-produknya sesuaikan dengan profil risiko, karena memang kalau misalnya kita tanya ke orang lain, belum tentu investasinya cocok dengan diri kita. Jadi jangan sampai ikut-ikutan kata si A, oh investasinya kripto aja misalkan, padahal ataupun saham belum tentu cocok dengan diri dia gitu, karena memang tipikalnya itu agresif. Mungkin baru lihat saham harganya turun 2% aja udah deg-degan, nggak bisa tidur, berarti kan nggak cocok. Ada juga makanya ada instrumen yang sesuai dengan profil risiko. Salah satunya reksadana itu bisa kita sesuaikan sama diri kita. Mau pengen yang nyantai ada, pengen yang agresif juga ada juga yang buat jangka pendek juga bisa dilakukan, buat jangka panjang juga bisa. Jadi bisa pelajari juga nih, misalkan dari aplikasi IPOT juga kan ada menu journey. Di situ bisa belajar gitu dari kita awam sama sekali terkait investasi sampai kita paham, dan kita harapannya dengan paham jangan kebanyakan mikir lagi, kita mulai langsung terjun langsung lah, learning by doing. Jadi harapannya kita sambil dapatkan pengalaman juga ketika kita mulai investasi, salah-salahnya dari pengalaman itu kita perbaiki, nah jangan sampai diulangi lagi kesalahan yang sudah kita lakukan. Oke. Nah, jadi lumayan banyak juga tuh ya yang menghalangi tadi. Jadi tinggal kitanya sendiri ya Mas Isa ya, untuk dari gaji atau THR tadi itu gimana ngelolanya untuk menyisahkan untuk investasi, agar nanti biasanya kadang ada yang nyesel tuh ya, kayak apa itu, saya dulu sudah tahu nih tapi saya nggak action nih, nah akhirnya nyesel juga nih di kalau udah istilahnya umurnya udah nggak muda lagi. Oke, baik. Ya betul Mas Anwar. Nah, Isa, tadi kan ada kaitannya dengan tidak menunda investasi ya, yang tadi yang disampaikan Isa. Nah, alangkah baiknya ini juga dilakukan di usia muda. Nah, kalau menurut Isa, manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dengan berinvestasi di usia muda? Oke, ya sebetulnya mumpung masih muda, betul Cim, mumpung masih muda itu kita kan masih biasanya kan belum berkeluarga, misalkan anggaplah bagi yang berkeluarga, misalkan masih lajang, tapi punya pendapatan nih. Pendapatan kan berarti kan belum ada tanggungan. Nah, kalau misalkan kita belum ada tanggungan, kita bisa lebih fleksibel dalam mengatur pengelolaan dananya. Karena kan kebutuhannya untuk diri kita, apalagi mungkin saya ada cerita gitu ya. Rata-rata juga banyak juga yang memang setelah misalkan lulus kuliah, misalkan bekerja dapat penghasilan, ya masih tinggal sama orang tua gitu. Jadi masih tinggal sama orang tua, makan juga masih ditanggung sama orang tua, lalu juga mungkin sekali-kali mungkin gaji pertama kita traktir orang tua sama saudara-saudara gitu. Tapi kan sisanya masih banyak nih. Nah, mumpung masih muda sebetulnya banyak peluang di situ. Kita mengelolanya bisa lebih. Bahkan ada dulu rekan saya sampai 80%, 90% itu dialokasikan untuk investasi. Jadi 10%-nya karena dia udah paham konsep investasi, dia nggak ada keinginan beli barang-barang yang konsumtif. Jadi udah paham konsepnya, ya dia beli seperti itu. Nah, itu baik sekali. Tapi ada juga yang memang, saya udah mepet nih, baru mulai kerja, tapi pendapatannya mungkin mepet-mepet juga, masih misalkan UMR, misalkan ataupun di bawah UMR kan sekarang juga ada. Apakah orang yang misalkan punya penghasilan di bawah UMR bisa investasi? Ya tentu juga bisa. Caranya ya memang kalau misalkan terlalu mepet, ya kita
mulai dibiasakan aja sedikit, misalkan sedikit aja, mulai 100.000 aja. Kalau misalkan masih belum bisa, ya kita bisa cari sumber keuangan baru atau side hustle disebutnya. Misalkan dari kita jual jasa, misalkan suka ada yang fotografi gitu, jadi fotografer wedding, ada juga yang memang saya senangnya otomotif gitu ya, misalkan ya udah coba diambil di bengkel gitu, ataupun sebetulnya jadi copywriter, ataupun magang-magangan yang misalkan di luar kerjaan, yang di luar kerjaan utama kita, yang nggak mengganggu pekerjaan utama. Ataupun ada juga yang memang sampai ya udah trading aja, misalkan sambil nunggu waktu, misalkan di luar jam kerja, misalnya ada yang kerjanya malam, nah siangnya ada waktu trading, ya bisa juga gitu. Sesuaikan aja misalkan dari sumber penghasilan itu bisa nambah-nambah gitu. Jadi kita bisa alokasi tentunya buat investasi ya jangka panjang ya. Jadi kita menyiapkan bukan untuk besok atau minggu depan atau bulan depan, tapi untuk beberapa tahun ke depan sampai kita pensiun sebetulnya. Kalau udah punya habit terkait investasi, sebetulnya kita sudah mulai ini ya, istilahnya akan terbiasa sendiri gitu, akan disiplinnya ya mungkin awal-awal terpaksa, tapi lama-lama akan terbiasa. Ya tentunya kita bisa kejar mimpi kita, misalkan ada sekarang anak muda keren-keren banget gitu. Banyak sampai usia 30 tahun bisa pensiun gitu ya. Pengen pensiun 30 tahun. Jadi dia kerjanya bukan hanya memang kebutuhan sehari-hari, tapi dia memang karena passion aja, senang kerja gitu. Banyak seperti itu. Ada juga yang memang kita nyiapkan pensiun. Kalau nyiapkan pensiun ya sebetulnya kalau misalkan dari usia muda akan lebih ringan dibandingkan kita jika sudah usia menjelang pensiun, kita mulai menyiapkan dana buat pensiun, itu dananya akan sangat besar karena kan jangka waktunya pendek. Jadi semakin panjang jangka waktunya akan lebih ringan lagi. Kita nyicilnya per bulannya itu nggak akan terlalu besar gitu. Nanti efeknya akan snowball, efek bola salju itu. Efek bola salju ya kita akan ada compounding gitu. Compounding ketika dana yang dikumpulkan nanti berbunga dan seperti itu. Dan itu sebetulnya, tapi kalau misalkan kita sebut bunga kan kalau di syariah itu kan tidak boleh ya, tapi ini compounding yang ketika dari perusahaan yang misalkan kita beli dari saham ataupun reksadananya berkembang gitu. Jadi lebih ada return ke kitanya pada saat kita cairkan, kita pada saat butuh pensiun. Yang tentunya pada saat muda kita harus siapin juga. Kenapa kita harus investasi? Ya tentunya kita ingin ngalahin inflasi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan dulu ya, misalkan uang 5.000 masih bisa dapat gorengan 10. Kalau sekarang 3 biji aja nggak dapat ya. Nah, itu kenapa sih sebenarnya naik? Bukan semata-mata dari harga minyak goreng naik. Harga minyak goreng tetap aja di beberapa tahun yang lalu harga gorengan tetap naik kan. Benar nggak? Nah gitu. Jadi itulah kenapa itu namanya inflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang secara umum. Jadi kita nggak sadari itu, tapi semuanya harganya naik gitu. Nggak tiba-tiba juga gitu dari waktu ke waktu ya. Sebetulnya inflasi juga sebagai salah satu perkembangan ekonomi ya, salah satu sinyal, karena kan ekonomi bertumbuh, orang juga daya belinya juga meningkat seperti itu. Itulah makanya kenapa kita harus mulai investasi sedari muda, jadi agar kita sebenarnya masa tuanya nanti nggak akan kesusahan. Nah, nggak seperti generasi sandwich juga ya. Ya, jadi ketika masa tua dibiayai oleh anak ya bisa. Nah terus kita juga bisa manfaatkan juga ya Sobat iPod. Jadi ini di aplikasi iPod sendiri itu ada fitur untuk nabung reksadana berkala seperti itu. Nah jadi Sobat iPod juga bisa sisihkan dana kalian untuk nabung reksadana secara berkala melalui aplikasi iPod. Nah oke, lanjut. Siapa yang ingin bertanya lagi? Saya. Oke. Jadi kalau balik lagi ya ke pertanyaan tadi, Kang, masalah investasi. Kan kalau kita lihat demografi investor di Indonesia sekarang kan tidak lepas juga ada dominasi dari generasi milenial ya dan generasi Z. Which is mereka itu adalah generasi muda lah ya. Ya kalau kayak saya kan generasi Alpha gitu ya, Kang Isa. Lebih muda lagi ya berarti. Generasi milenial yang menolak milenial gitu ya. Kalau misalkan dari Kang Isa sendiri nih,
dari Kang Isa sendiri, kira-kira ada tips nggak sih untuk bisa sukses gitu berinvestasi di usia muda? Karena melihat di demografi investor di Indonesia juga kebanyakan dan rata-rata juga didominasi oleh kaum muda gitu sih, Kang. Oke, ya betul ya. Jadi kalau misalkan kita berinvestasi, saya bilang tadi di awal, yang pertama kan lebih ringan karena kita nggak usah terlalu besar, misalkan tiap per bulannya, per satu waktunya, dibandingkan kita sudah menjelang pensiun. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu kita instrumennya akan lebih variatif. Kenapa saya bilang instrumennya akan lebih variatif? Karena kalau kita menjelang pensiun, kita masukkan instrumen seperti saham atau reksadana saham, itu risikonya tinggi. Jadi jangan sampai ketika kita menjelang pensiun, masuk ke saham atau reksadana saham minus. Pada saat kita misalkan butuh dananya, karena contohnya misalkan pingin menikmati masa tua gitu, kita kan pengennya cepat gitu, udah kita pengen tarik aja, tapi uangnya, sahamnya atau reksadananya lagi minus gitu. Nah itu kan jadi kurang bijak juga. Tapi kalau misalkan kita jadi cocoknya untuk yang masa tua adalah menjelang pensiun adalah reksadana pasar uang tentunya. Jadi ketika kita mulai pengen menikmati gitu ya, menikmati masa tua, kita tinggal tarik, biasanya jarang ya minusnya karena risikonya relatif lebih kecil. Nah kalau misalkan kita pada usia muda, ketika kita usia muda pilihannya lebih banyak, mau saham, mau reksadana saham itu bisa. Kenapa? Karena kalau kita lihat IHSG aja rata-rata kan sekitar 10-12% per tahun, bahkan ada yang 15%. Kalau misalkan ya ada turun lah, misalkan anggaplah ada turun 8% dan sekian, tapi rata-rata kenaikannya udah seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari IHSG aja atau indeks saham syariah Indonesia yang dari tahun ke tahun naik, nah kita bisa alokasikan masa muda kita masuk ke instrumen tersebut. Karena walaupun instrumennya agresif, tapi pada jangka panjang itu akan memberikan return yang maksimum. Gitu. Jadi teman-teman bisa pilih reksadana, saham atau saham individual. Tinggal pilih aja. Kalau misalkan masih belum punya pengetahuan yang cukup terkait misalkan cara analisis saham, bisa masuk ke reksadana saham. Nah, kita pilih aja manajer investasi yang sesuai sama cocok dengan diri kita. Di aplikasi iPod pun ada gitu. Kita ada banyak reksadana baik yang konvensional dan juga syariah gitu. Nah, ini juga bisa juga teman-teman dari menu Journey juga belajar juga di situ. Misalkan terkait reksadana mana yang cara memilih reksadana, cara buka reksadana, misalkan pengen buka fund fact sheet atau baca prospektus, ataupun misalkan kita pilih menu investasi berkala gitu. Nah setelah itu juga kita juga harus pilih, kalau kita saham kan pilih saham individualnya mana yang cocok dengan diri kita, yang sesuai sama memang sektornya, yang sesuai sama yang memang kita pahami. Jadi jangan sampai kalau saham kita nggak paham sektornya, kita paham dulu sektornya. Nah kalau reksadana perlu nggak kita pahami produknya? Perlu juga. Jadi kita pahami dulu manajer investasinya. Jadi kita bisa lihat di situ manajer investasi, contohnya misalkan yang syariah. Jadi kita cari reksadana yang manajer investasi yang punya produk syariah. Di pos juga banyak. Jadi kita nanti klik manajer investasi, fund evaluator, kita bisa lihat reksadana mana manajer investasinya yang baik gitu dari segi kinerjanya. Itulah kita dari tools-tools yang digunakan di iPod sudah powerful. Jadi untuk kita, walaupun apalagi masa muda ya, Gen Z, melek teknologi juga, kita maksimalkan fitur-fitur yang ada gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot bayar financial planner, ataupun misalkan kita perencana keuangan yang memang, ataupun misalkan broker ataupun agent untuk kita menentukan investasi. Kita bisa coba sendiri, biayanya juga murah. Bahkan kalau misalnya kita cek fitur-fitur yang ada di iPod, terutama di iPod Fund gitu ya, di aplikasi iPod, itu kan sangat terjangkau gitu. Bahkan biaya beli dan biaya jual reksadananya juga nggak ada gitu. Cara fitur-fiturnya juga, fitur tidak ada yang berbayar, kita bisa maksimalin gitu. Dari fitur-fitur seperti yang saya sebutkan tadi, iPod Fund Evaluator, lalu iPod Journey, juga ada investasi berkala. Oke, jadi kalau bisa di recap, teman-teman, sobat iPod semua, kalau tips yang sebaiknya dilakukan adalah pertama, tingkatkan dulu literasi ya teman-teman, dengan cara teman-teman bisa ikuti tuh iPod Explore di Journey, di aplikasi iPod kita. Di itu bakal ada training
aplikasi, kemudian saham, reksadana, dan khususnya reksadana syariah juga. Jadi teman-teman bisa ikuti sana. Kemudian juga ada fitur nih teman-teman. Ada fitur namanya Ipot Fund Evaluator. Jadi teman-teman bisa dimudahkan untuk memilih nih manajer investasi dan produk reksadana yang pas dan sesuai dari pilihan teman-teman sendiri. Oke, menarik ya, menarik. Silakan selanjutnya. Nah, Siapa yang peserta mau nomor bertanya? 2 bertanya ya. Siap. Siswa nomor 2. Siap Mas Banua. Siap. Nah, ini Mas Isa nih, dari tadi kan ada kata-kata nih reksadana, ada saham dan lain-lain nih. Nah, reksadana ini kan istilahnya salah satu kendaraan ya yang bisa kita gunakan untuk investasi untuk masa tua ya atau yang lain nanti. Nah, kira-kira reksadana itu karena kita bahasnya juga lebih ke syariah ya, reksadana syariah itu apa sih Mas Isa sebenarnya? Oke, ya jadi sebetulnya untuk reksadana syariah dan juga konvensional sebenarnya sama ya, tapi yang membedakan adalah di reksadana syariah itu ada ketentuan, misalkan asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, kenapa ada yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah? Ya misalkan contohnya ya tidak boleh instrumennya misalkan membeli manajer investasinya membeli saham syariah ataupun obligasi, harus tidak boleh membeli saham yang non syariah gitu, harus masuk yang daftar efek syariah dan juga contohnya beli suku. Nah kalau misalkan kita bahas mundur sedikit ke reksadana konven, mungkin di sini teman-teman biasanya investasi ke saham ataupun sebetulnya baru mulai investasi. Nah reksadana itu apa sih sebenarnya? Kalau misalkan reksadana itu seperti wadah gitu, jadi seperti seperti kita kalau misalnya arisan gitu ya, atau seperti arisan atau kumpulan gitu. Jadi kita kumpulan ke manajer investasi, nanti mereka yang mengelolanya. Jadi kalau misalkan kita contohnya sama seperti kita ingin makan burger. Nah, pengen makan burger kan otomatis kita bisa pilih ya. Siapa di sini yang biasa burger bikin sendiri? Jarang ya. Nasi goreng mungkin bisa bikin. Mbak Imelda mungkin nasi goreng bikin sendiri bisa. Kalau burger dari awal misalkan dari daging dan sebagainya kan ribet banget ya. Nah kita harus siapin roti segala macam, lalu siapin juga misalkan seladanya, tomatnya, dagingnya, lalu sausnya, sambalnya, kadang-kadang ada mustard semuanya, itu kan ribet ya. Nah ini ibaratnya kalau misalkan kita pengen makan burger tapi simpel, ya kita datang aja ke food court, nanti pesan burger gitu. Nah anggaplah si food court ini atau restoran yang menyediakan burger ini adalah manajer investasi. Jadi mereka yang akan meracik gitu burgernya, meracik dana kita, nanti dibelikan instrumen apa? Instrumennya misalkan contohnya saham. Kalau syariah ya harus masuk saham syariah. Kalau misalkan obligasi nggak bisa, masuknya ke sukuk. Ataupun misalkan deposito syariah, ada pun dan yang lain-lainnya yang sesuai memang masuk di pasar modal syariah. Dan memang kalau misalkan kita itu manajer investasinya, tapi kita juga ada tempatnya, pasarnya apa ya, kalau misalkan kita kan marketplace brandnya, jadi ada Tokopedia, Bukalapak, itu kan marketplace, supermarket lah ibarat. Jadi manajer investasi itu kumpul bareng, bisa dijual di agen penjual reksadana, salah satunya Indo Premier. Jadi Indo Premier ini nggak hanya jual dari produk satu manajer investasi, tapi banyak sekali gitu. Jadi di situ akan kumpul manajer investasi, tinggal kita pilih aja. Nah itu namanya aplikasinya. Kalau misalkan di website kita ketik ipotfund.com. Tapi kalau misalkan dari aplikasi kita masuknya ke menu fund. Nanti di situ ada list reksadana sama list manajer investasi. Nah makanya kenapa sebetulnya ya kalau misalkan kita yang jual burger kan macam-macam juga nih. Kalau misalkan burgernya nggak hanya satu aja, ada cheeseburger, ada beef burger, ada chicken burger. Nah sama manajer investasi juga jualnya nggak hanya satu produk aja. Jadi ada reksadana saham, ada juga reksadana pendapatan tetap. Kalau yang syariah belakangnya tambah syariah aja. Jadi reksadana pendapatan syariah, reksadana saham syariah, lalu juga reksadana campur syariah gitu, dan juga reksadana pasar uang syariah. Jadi yang membedakan adalah ya memang kalau misalkan bedanya konvensional boleh beli apa aja selama masuk pasar modal, tapi kalau misalkan yang syariah khusus instrumen yang masuk ke daftar efek syariah. Untuk saat ini kalau misalkan yang umum, yang konvensional itu ada 275 reksadana dari 43 MI. Tapi kalau yang syariahnya gimana? Yang syariahnya tetap banyak kok. Jadi 47 reksadana itu bisa dipilih, ya reksadana syariah. Dan kalau misalkan dilihat-lihat gitu, dicek, nggak kalah kok misalkan dari kinerjanya, dan bisa kasih kita cuan juga yang melimpah juga kalau misalkan dari
Oke. Saya jadi lapar nih bilang burger tadi ya. Udah masa-masa kritis ini ya. Jadi juga intinya kalau reksadana sendiri tuh enak ya. Jadi udah ada yang mengelola, ya kita tinggal istilahnya duduk diem ya. Kayak tadi kayak food court, kita tinggal makan gitu masih saya. Betul. Oke, nah Isa, ini kan masih banyak juga yang mempertanyakan juga kehalalan dari reksadana syariah ini. Nah, kalau menurut Isa sendiri gimana, Isa? Oke, ya. Jadi sebetulnya sama kayak kita kalau makan burger. Kalau yang muslim, burger lagi nih. Kita Iya ya. muslim cari makan yang cari burger yang halal kan. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Kita cari kalau misalkan kita investasi ke reksadana, cari reksadana yang halal juga. Nah, kenapa halal ya? Kenapa bisa dibilang halal karena sudah tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi prinsipnya secara syariah atau fikih muamalah, sesuatu itu boleh dilakukan apapun itu selama tidak ada dalil yang melarangnya. Beda sama ibadah. Kalau ibadah itu harus dilakukan harus dilakukan, tidak boleh dirubah-rubah gitu ya. Jadi tidak boleh dilakukan dengan cara merubah-rubah. Jadi kalau misalkan di muamalah itu boleh dirubah-rubah selama nggak ada yang melarang. Kayak gitu. Kalau ibadah harus fix. Misalkan sholat maghrib 3 rakaat ya harus 3 rakaat. Gitu. Harus puasa dari sahur sampai maghrib, nggak boleh tambahin jamnya. Nggak boleh kayak gitu. Itu udah aturan ibadah. Kalau muamalah boleh. Jadi divariasikan selama tidak bertentangan. Kenapa? Variasinya apa? Contohnya ya memang kita misalkan dari sahamnya boleh bisnisnya apa aja. Misalnya bisnisnya telekomunikasi, bisnisnya infrastruktur, bisnisnya misalkan pertambangan, selama tidak bertentangan. Nah, yang bertentangan itu apa? Misalkan yang bertentangan dengan syariat Islam atau yang tidak diperbolehkan adalah jasa keuangan ribawi. Jadi nggak boleh nih misalkan si reksadana manajer investasi membeli saham perbankan konvensional karena tidak masuk daftar efek syariah. Lalu yang kedua juga misalkan tidak boleh dari segi bisnisnya menjual barang yang haram. Nah, ataupun sebetulnya dari yang mudaratnya manfaatnya. Makanya kenapa saham rokok tidak boleh dibeli oleh manajer investasi dan masuk daftar efek syariah. Jadi sebetulnya dengan adanya MUI, teman-teman nggak usah khawatir karena sudah kita percayakan saja. Jadi kalau misalkan ada yang bilang reksadana syariah itu haram, ya tanya dulu kenapa haramnya. Kalau nggak bisa menjelaskan, silakan baca dari fatwa MUI-nya. Jadi kalau misalkan tentang reksadana, ada fatwa nomor 20 DSN MUI tahun 2001 ya, bahkan lebih dulu ya dibandingkan dengan fatwa terkait saham. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, dan teman-teman juga kalau misalkan di reksadana juga ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini memastikan dari manajer investasi itu tidak melanggar yang dilarang oleh syariah tentunya, dan juga tentunya akadnya juga jelas. Jadi kalau misalkan untuk reksadana itu adalah wakalah bil ujrah. Jadi kita kerjasama lalu misalkan kita titipkan dana dan mereka yang mengelolanya. Nah, ujrohnya itu biayanya itu yang kita kasih ke manajemen fee atas performa mereka gitu. Jadi kalau misalkan biasanya manajer investasi kan ada biaya pengelolaannya. Nah, ini adalah ujrohnya. Jadi ujrohnya itu adalah adminnya lah, biaya admin untuk pengelolaan reksadananya. Dan tentunya kalau misalkan untuk akadnya juga ada namanya mudharabah. Jadi kalau misalnya mudharabah ini lebih ke misalkan sahamnya gitu. Misalkan dari pelimpahan harta seorang kepada orang lain yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan. Nanti akan dibagi dua gitu, dibagi antara pihaknya, akan dibagikan kepada pembeli reksadana itu sendiri gitu, atau yang memang membeli unit penyertaannya sesuai dengan berapa sih modal yang ditempatkan ataupun dan yang ditetapkan oleh manajer investasi itu sendiri. Jadi itulah kenapa banyak yang orang kalau reksadana saham selama sahamnya syariah intinya ya masuk ke reksadana syariah juga. Jadi nggak boleh si manajer investasi reksadana saham tapi beli saham yang non syariah. Nah, ada juga jika misalkan ada juga yang bertanya ketika jika keluar dari reksadana saham syariah apa yang dilakukan oleh manajer investasi?
Nah, manajer investasi ini biasanya akan menjual saham tersebut dalam 10 hari kalender. Jadi setelah ada penetapan. Tapi biasanya itu maksimum ya. Biasanya sehari 2 hari pun mereka akan jual gitu saham tersebut untuk diganti lagi ke saham yang masuk ke daftar efek syariah jika dirasa menarik gitu ya. Intinya nggak boleh saham yang di luar daftar efek syariah. Oke, terima kasih Isa. Jadi Sobat iPod tidak perlu khawatir lagi ya, karena sudah diatur dalam ini ya, di DSN oleh DSN MUI. Nah, ini sudah ada fatwanya. Nah, karena pada dasarnya hukum jual beli atau muamalah ini diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan syarat syariah itu tadi ya. Bisa. Betul. Oke. Oke. Lanjut. Oke. Saya lagi nih. Iya. Oke, Kang Isa. Kalau dari saya ya, sepengetahuan saya kan karena saya juga non-muslim, jadi kan selama ini yang saya beli gitu ya, yang saya investasikan dan pengalaman saya itu adalah reksadana konvensional nih Kang. Dimana dalam reksadana konvensional sendiri kan berisikan berbagai macam aset keuangan di dalam portofolionya, yaitu deposito, obligasi, saham, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan yang reksadana syariah itu kan harus mengikuti atau sesuai dengan syariat Islam gitu ya, Kang. Jika teman-teman misalkan mengenal deposito sebagai produk perbankan yang menawarkan bunga gitu ya, kalau obligasi yang bentuknya suratnya utang, tapi kalau misalkan yang reksadana syariah itu prinsipnya kan akad ijarah atau sewa menyewa, itu seperti yang tadi sudah di mention sebelumnya. Hal tersebut berarti kan berdasarkan fatwa MUI ya Kang ya, nomor 80 DSN MUI tentang penerapan prinsip syariah nih, dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas. Nah, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar saham bisa dikatakan sebagai syariah gitu. Kira-kira apa aja nih Kang syarat-syaratnya? Boleh dijelaskan lebih detail dan sesimpel mungkin agar jelas nih teman-teman dan sobat iPod lainnya yang mungkin masih bimbang nih, beli nggak gitu. Oke, ya. Iya, jadi kalau misalkan kita tadi bahas tentang reksadana saham syariah gitu ya, kalau misalkan kita selain itu juga ada juga reksadana pasar uang syariah. Tentunya kalau misalkan reksadana pasar uang syariah itu 80% itu harus masuk ke deposito syariah atau sukuk. Jadi sukuk yang biasanya jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi risikonya relatif lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan sukuk yang jangka panjang gitu. Karena kan kalau misalkan dari segi perusahaan gitu ada risiko kan ada bangkrut atau gagal bayar. Nah, ini kan kalau sukuk biasanya kan ada underlying-nya gitu. Ada aset yang mendasarinya, misalkan tanah atau bangunan dan sebagainya. Jadi ada underlying-nya seperti itu. Dan juga kalau misalkan aset-aset ini juga kalau misalkan deposito ya harus masuk deposito syariah. Jadi perbankan syariah yang biasanya mengeluarkan. Jadi tidak boleh menawarkan bunga gitu. Jadi kalau misalkan bunga yaitu berarti sistemnya ribawi yang nggak masuk. Kalau yang deposito konvensional. Nah, kalau misalkan tadi kita bahas reksadana itu fatwanya itu tahun 2001 ya. Kalau misalkan terkait saham ada juga nih saham yang masuk kategori saham syariah itu atau misalnya transaksinya di pasar reguler. Pertama makanya ada yang nanya, trading saham boleh apa enggak sih? Sebenarnya trading saham itu boleh. Trading saham selama kan ada fatwanya, fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tadi yang seperti Beli Bagus bilang gitu. Jadi ketika kita beli saham individual ya harus sesuai dengan prinsip syariah. Dan manajer investasi pun sama. Jadi memilih bukan hanya sahamnya saja yang syariah, tapi cara perlakuannya juga, cara transaksi mereka juga harus sesuai syariah. Apa aja sih misalkan ya yang pertama tadi yang nggak boleh kita misalkan beli saham yang non syariah yang jasa keuangan ribawi, ada juga yang misalkan produksi distribusi sama makanan minuman yang haram. Contohnya kan misalkan Bir Bintang gitu kan ada sahamnya tuh. Nah, nggak boleh dibeli oleh manajer investasi tersebut. Adapun misalkan saham rokok nggak boleh. Kenapa? Karena dianggapnya walaupun misalkan dari ulama pun ada perdebatan di sini,
rokok halal atau haram, ada yang bilang makruh gitu. Tapi dari segi sahamnya udah nggak masuk karena dari segi mudarat atau misalkan keburukannya lebih tinggi dibandingkan dengan kebaikannya atau manfaatnya. Selain itu juga kalau misalkan transaksinya itu harus sesuai dengan ajaran Islam. Jadi tidak ada margin trading. Misalkan menjadi investasi pun nggak boleh pakai margin, tadi harus pakai dana mereka. Dan juga nggak boleh juga short selling gitu. Jadi nggak harus beli dulu baru jual kalau misalkan saham. Dan masuk juga biasanya daftar efek syariah. Daftar efek syariah itu ada indeks saham syariah, ada juga Jakarta Islamic Index, ada MES BUMN 17 dan macam-macam lagi. Nah, itulah secara sederhana untuk kita seleksi sahamnya ya sudah ada dari daftar efek syariah tadi, dari bisnis screening juga financial screening. Dan tentunya kalau misalkan di manajer investasi ya ada syariah compliance. Syariah compliance ini Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah juga ini biasanya sudah memang sudah terdaftar di MUI. Jadi mereka berizin gitu. Jadi nggak bisa sembarangan jadi Dewan Pengawas Syariah. Jadi harus memang tersertifikasi mereka juga. Itu memastikan transaksi yang dilakukan oleh manajer investasi itu sesuai dengan syariah. Seperti itu. Jadi hampir sama dari kategorinya. Kalau misalnya kita reksadana saham, sama kayak kita beli saham sendiri gitu ya, saham syariah. Gitu ada namanya syariah trading system. Tapi kalau misalkan kita sebagai investor reksadana saham syariah itu nggak perlu repot-repot kita misalkan pakai SOTS, cukup beli aja reksadananya udah sesuai pasti syariah gitu. Karena memang sudah mereka pun reksadana produknya juga tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi lebih tenang lagi kalau misalkan nggak usah khawatir kita nanti lupa nih jual saham karena keluar dari daftar efek syariah, nanti manajer investasi akan menjualkannya secara otomatis. Oke, berarti udah nggak ada alasan lagi nih ya Sobat Ipot buat mempertanyakan halal ketidakhalalan itu, semua itu sudah jelas dan ada peraturannya ya. Kemudian kalau dari sisi pandang saya pribadi melihat bahwa reksadana saham ini justru sangat aman karena dia sudah difilterisasi berkali-kali, baik itu dari peraturannya ada, si manajer investasinya ada, dan syarat-syaratnya pun itu kompleks sekali ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir lah kalau masalah untuk. Kemudian di sisi lain juga kita tadi sudah dimention sama Mas Isa terkait ada yang namanya daftar efek syariah, kemudian ada Jakarta Islamic Index dan Indonesia Syariah Stock Index. Jadi buat teman-teman yang bingung kalau misalkan pengen invest di saham itu ya bisa lihat juga dari indeks-indeks tersebut gitu. Oke. Nah. Oke, saya nyambung nih dari Mas Bagus nih ya. Nah, tadi kehalalan sudah tidak diragukan lagi. Jadi teman-teman udah nggak usah bingung ya, nggak usah panik lagi ya, nggak usah, misalnya banyak mikir. Nah, pasti selanjutnya kan banyak yang bertanya, kira-kira keuntungan apa sih yang saya dapatkan kalau misal saya berinvestasi di reksadana syariah itu? Iya, jadi sebetulnya banyak sekali keuntungannya. Selain itu juga sebetulnya dari segi reksadana ini banyak mitos yang menyertainya. Jadi sebetulnya kenapa banyak yang anggapannya bahwa kalau misalkan kita beli reksadana itu rumit. Memang kalau zaman dulu, kalau kita beli reksadana itu harus biasanya tawarnya oleh bank. Jadi harus masuk ke bank priority dulu. Jadi nasabah prioritas, biasanya baru ditawarin reksadana. Kenapa? Karena zaman dulu, kalau misalkan kita beli reksadana, ya prosesnya harus tanda tangan dulu gitu, harus juga kasih dulu ke salesnya gitu ya, ke mereka, kirimin dokumen tiap beli dan tiap jual seperti itu. Jadi mereka terbatas biasanya, makanya ada minimum depositnya, makanya mahal-mahal tuh biasanya 10 juta, 25 juta, 50 juta. Tapi sekarang enggak kok, karena sudah ada reksadana online. Contohnya ada iPod gitu, jadi iPod Fund, jadi mulai dari aplikasinya nggak perlu repot-repot lagi ke bank ataupun ke manajer investasinya, jadi kita secara online kita bisa membeli dan nggak usah khawatir si iPod masuk terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan juga si manajer investasinya juga terdaftar dan diawasi OJK. Jadi semua dari pelaku dari reksadana ini juga itu sudah tersertifikasi juga dan aman juga. Jadi nggak usah khawatir, masuk investasi bodong, enggak kok. Lalu yang kedua juga anggapannya banyak juga yang kalau misalkan kita mau jual reksadana tuh ribet. Jadi susah nyairinnya. Kenapa? Ya karena kan memang harus tanda tangan dulu, jadi harus datang ke bank dulu, harus ke manajer investasi. Dulu seperti itu, tapi sebetulnya sekarang sudah lebih mudah lagi.
Jadi kita tinggal dari aplikasi, tinggal redemption, nanti akan masuk dananya ke RDN kalau di IPOT. Enaknya di IPOT ada RDN. Jadi dana penampungannya ada dua. Yang pertama bank kusodian, yang kedua RDN. Jadi dua-duanya aman, tinggal kita tarik lagi ke rekening pribadi. Dan juga ada anggapan juga ketika reksadana itu dianggapnya risikonya gede. Padahal risiko itu dibagi ke mereka, dibagi ke ada manajer investasi. Manajer investasi itu biasanya lulusan-lulusan Universitas Bonafit, biasanya juga sebelumnya analis saham. Mereka menganalisis dulu, teknik-tekniknya juga canggih-canggih gitu. Jadi mereka nggak sembarangan, mereka juga ada komite investasi, jadi nggak gegabah juga untuk dia menentukan beli saham A atau enggak gitu. Jadi enaknya selain itu juga kita bisa diversifikasi. Yang diversifikasi ini juga kan salah satu cara untuk kita menyebarkan risiko. Jadi enggak hanya di satu saham saja kalau kita beli saham. Kalau beli reksadana, misalnya reksadana saham, ya kita akan dibagi oleh manajer investasi saham A. Karena maksimum portofolio efek yang dibeli oleh manajer investasi itu per produk itu hanya 5%. Jadi diversifikasi itu sangat baik ketika kita pilih reksadana. Dan juga terkait keamanan juga nggak usah khawatir, terdaftar dan diawasi OJK, dan juga kita bisa lihat performanya. Performanya bisa langsung dari aplikasi IPOT aja. Kalau zaman dulu memang iya, biasanya kita minta dikirimkan untuk fund fact sheet-nya tiap bulan. Dikirimnya via pos. Via pos kadang-kadang telat. Nah, kalau sekarang kita lihat langsung cek aja di aplikasi, langsung cek fund fact sheet-nya. Itu akan sudah ada yang terupdate. Jadi lebih datanya lebih transparan lagi. Dan modalnya juga sekarang mulai 100.000 juga bisa, dan juga yang terakhir. Nah, ini mungkin yang banyak yang orang simpang siur ya. Kalau saham kan kena pajak ya. Kalau kita transaksi lagi rame nih, kena pajak. Nah, kalau misalkan padahal sebetulnya kalau misalkan reksadana itu bukan objek pajak. Jadi hingga saat ini reksadana tidak dikenakan pajak. Jadi hanya terkait dari misalkan kita beli 1 juta ya semuanya masuk 1 juta, nggak ada potongan lagi pajak. Jual pun sama. Jadi pada saat jual reksadana pun nggak kena pajak. Jadi itu enaknya ketika kita investasi reksadana. Kalau misalkan obligasi atau suku kan ada pajaknya. Jadi ketika kita jual itu ada potongannya. Gitu. Jadi kalau di reksadana sampai hingga saat ini bukan objek pajak. Itulah kelebihan-kelebihan reksadana, keuntungannya dibandingkan dan yang kita anggap bahwa itu adalah mitos semua gitu. Oke, banyak sekali. Banyak sekali nih keuntungannya ya. Apalagi sudah dipermudah lewat aplikasi IPOT nih. Tinggal teman-teman aja nih. Kapan nih mau mulai? Gitu. Betul. Nah, Isa, tadi kan disebutkan juga reksadana syariah ini aman ya, karena kan dikontrol penuh oleh manajer investasi dan bank kustodian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kalau menurut Isa, ini siapa saja pihak yang terlibat dalam investasi reksadana syariah ini selain investornya sendiri dan manajer investasinya? Oke ya, jadi kita sebagai investor ya, nanti yang punya dana, setornya ke mereka, ke manajer investasi, tapi lewat Indo Premier sebagai agen penjualnya. Nah, selain investor dan juga manajer investasi, ada juga agen penjual reksadananya. Agen penjual reksadananya ini adalah IPOT sendiri. Jadi supermarketnya. Jadi supermarket ketika kita mau beli reksadana. Nah, tentunya disebutnya kan apart, agen penjual efek reksadana. Nah, apart ini juga terdaftar dan diawasi OJK juga gitu. Jadi pasti ada lembaganya juga ada yang berbasis fintech, ada juga yang memang contohnya Indo Premier izinnya malah lebih lengkap lagi ya sebagai sekuritas juga gitu. Jadi sekuritas terdaftar di OJK karena nggak hanya jual reksadana, juga jual saham juga gitu. Jadi ada namanya wrapper. Jadi kalau misalnya kita jual reksadana di bank atau menjadi investasi, itu sebagai salesnya itu harus punya izin. Tapi sekarang kan aplikasi ya, kalau dulu kan pialang saham gitu. Kalau misalkan kita beli saham, ada brokernya. Nah, itu harus punya izin WPPE. Tapi kalau reksadana izinnya adalah wrapper. Jadi kalau aplikasi, ya kita yang aplikasinya yang akan diseleksi apakah sesuai sama ketentuan atau enggak. Jadi nggak usah khawatir ketika kita beli reksadana dari agen penjual reksadana memang yang sudah terdaftar dan juga resmi juga. Tentunya selain itu juga ada bank kustodian. Nah, kenapa ada bank kustodian? Bank kustodian ini adalah bank umum ya yang punya persetujuan dari OJK dalam penyimpanan dana. Gitu. Jadi yang menyimpan dana teman-teman itu bukan dari manajer investasi,
Jadi yang nyimpan dananya itu adalah kustodian. Jadi lebih aman lagi. Jadi nggak usah khawatir misalkan uang kita dibawa kabur oleh manajer investasi karena disimpannya adalah di bank umum gitu. Dan ini juga dijamin juga gitu dari OJK gitu. Kalau misalkan bank kan biasanya ada LPS gitu, lembaga penjamin simpanan. Ini juga kalau misalkan dari kustodian juga ada Securities Investor Protection Fund. Jadi sampai sini kalau nggak salah 500 miliar ditanggung gitu ketika misalkan ada terjadinya fraud misalkan misalkan di bank kustodian. Tapi sampai saat ini sih dananya belum pernah dipakai ya. Jadi nggak usah khawatir karena pengamanannya juga berlapis untuk si reksadana ini. Oke, nah itu Sobat Report. Jadi nggak perlu khawatir lagi karena yang seperti yang disampaikan oleh Isa, pengamanannya berlapis ya untuk investasi di reksadana seperti itu. Oke, silakan lanjut. Bagus. Oke Kang. Jadi kalau di berbagai macam literasi yang saya baca gitu Kang ya, investasi kan punya konsep kayak nanam pohon gitu ya. Di suatu saat nanti dengan kesabaran kita kan pasti kita pengen pohon tersebut menghasilkan buah. Sama seperti layaknya kita investasi nih Kang. Kalau misalkan kita mengambil contoh investasi itu sebagai menanam, berarti dia itu juga memiliki resiko nih, seperti gagal panen ya. Kalau misalkan kita menanam pohon. Nah, kalau misalkan reksadana syariah nih Kang, kira-kira ada resikonya dan apakah reksadana syariah itu juga persis seperti reksadana konvensional jenisnya? Gitu Kang. Boleh, monggo dijelaskan. Oke, ya. Jadi kalau misalkan untuk sebetulnya dari segi risiko, itu risiko hampir sama dengan reksadana yang konvensional. Jadi kalau misalkan yang paling tinggi risikonya adalah reksadana saham tentunya, tapi dengan imbal hasil lebih tinggi gitu dalam jangka panjang. Nah, kalau misalkan yang di bawahnya itu ada reksadana campuran, karena kan proporsinya nggak saham full gitu, nggak mayoritas saham, jadi harus balance. Dan juga tentunya yang selanjutnya yang risikonya lebih rendah lagi itu reksadana pendapatan tetap, karena isinya adalah sukuk gitu. Jadi ada underlying-nya dan juga reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini tentunya risikonya paling rendah, tapi imbal hasilnya juga biasanya lebih rendah dibandingkan reksadana yang lainnya. Nah, perbedaannya reksadana syariahnya ya ada risiko juga yang menyertai ketika instrumen yang dia belikan keluar dari daftar efek syariah. Terlebih jika di saham, reksadana saham. Jika reksadana saham syariah, ya manajer investasi juga harus menjual saham yang keluar dari daftar efek syariah, juga akan kemungkinan mempengaruhi dari kinerja dari reksadana tersebut. Oke. Dan untuk maksimum penjualannya tadi berapa hari, Kang? Ya, jadi kalau misalkan untuk reksadana itu kalau misalkan ada namanya cut off time ya. Jadi kalau kita ketika beli saat ini pada saat pandemi itu jam 11 siang. Jadi ketika kita membeli di bawah jam 11 siang itu akan diproses mendapatkan nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih itu nilai reksadana kita gitu, berapa dari per unit yang kita belikan. Namanya subscription gitu ya. Nah, ketika kita membelinya dari aplikasi iPod gitu ya, itu lebih dari jam 11 siang, itu akan mendapatkan nilai aktiva bersih yang besok. Gitu. Nah, kalau misalkan prosesnya untuk beli dan jual, itu ketentuan dari OJK adalah 7 hari kerja. Tapi kalau misalkan biasanya yang paling cepat itu adalah transaksinya yang dananya masuk portofolio atau cair dari dana jadi uang kembali ke RDN, itu paling cepat urutannya reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran juga reksadana saham. Biasanya yang reksadana pasar uang itu antara 1 sampai 2 hari, yang biasanya agak lama itu reksadana saham sekitar 3 sampai 4 hari kerja. Oke. Jadi kalau misalkan kita recap lagi, jenis dari reksadana syariah itu ya mirip ya dengan konvensional. Jadi ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada yang campuran, dan terakhir ada yang saham. Nah, dengan berbagai macam syaratnya yang sesuai dari yang kita mention sebelumnya, teman-teman ya. Kemudian balik lagi nih, jadi kalau untuk menentukan tingkat risikonya, jadi setiap reksadana tersebut memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, teman-teman. Ada yang kecil, yang minim, yang risikonya kecil gitu, tapi ya returnnya juga harus sama, kecil juga gitu. Jadi sesuai dengan risikonya. Jadi kalau misalkan bisa ditambahkan,
teman-teman juga harus sesuaikan dengan profil risiko. Nah, terutama itu nih, profil risiko nih kadang teman-teman juga sobat ipot kadang kan nggak terlalu gini ya, nggak terlalu peduli gitu dengan profil risiko dan tujuan. Oke, menarik nih Kang. Silakan selanjutnya next. Oke, Murid saya kedua. lanjut nih. Iya. Murid kedua nih ya, yang paling muda ini ya. Saya dong harus yang paling mudah. Oh iya. Oke deh. Nah, ini nih kan Oke, silakan. tadi ini jenisnya kan hampir sama nih ya dengan yang konven nih. Nah, terus saya lihat nih ya, iPod Fund ini kan konsepnya seperti supermarket nih ya Mas Isa ya. Nah, di Betul. mana aku lihat nih totalnya ada 275 reksadana dari 43 manajer investasi ini. Nah, ini termasuk banyak ya pilihannya untuk investor-investor nih. Nah, kira-kira nih cara kita memilih dari segitu banyak pilihan yang ada, itu gimana tuh Mas Isa cara milihnya? Oke, jadi sebetulnya kita pilih reksadana tuh simpel ya sebetulnya. Dari aplikasi iPod bisa kelihatan. Jadi dari aplikasi iPod ada menu fund, lalu ada pilih list reksadana. Nah, di list reksadana itu ada dari kinerja dari reksadana tersebut. Jadi kinerjanya apa? Misalkan dari NAV performance. Jadi biasanya dari nilai persen kenaikan atau penurunannya tiap hari bursa. Jadi bisa kelihatan kalau misalkan kita beli misalkan 1 juta, lalu naiknya misalkan 5% dalam misalkan 1 tahun, nah itu kenaikan dana kita juga kenaikan 5% juga. Nah ini juga selain itu juga ada tampilannya ketika kita lihat total kelolaan. Total kelolaan itu aset under management. Jadi berapa sih yang dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Nah, semakin besar biasanya semakin bonafit ya, tapi biasanya semakin besar juga pergerakannya bagi investasinya lebih hati-hati. Karena kalau misalkan yang masih AUM-nya masih kecil, dia akan lebih agresif lagi karena apa ya, kalau misalkan dananya AUM-nya masih kecil, dia diversifikasi akan lebih banyak karena masih banyak saham-saham yang memang kurang dari 5%. Karena ketentuan tadi dari OJK, dari Bursa Efek juga maksimum 5%. Jadi dia karena pilihannya udah dipilih semua, jadi pergerakannya juga tidak akan seagresif dari AUM yang masih kecil gitu. Dan juga kita juga lihat kinerjanya juga dan juga reputasinya. Jadi kita harus pastikan tentunya kalau misalnya dari aplikasi iPod udah difilter reksadana yang memang dan manajer investasinya yang sudah terdaftar dan diawasi OJK. Sama kerjasama dengan Indo Premier. Jadi mereka secara digital akan transaksikan. Jadi kita kalau misalnya kita transaksi lebih gampang lagi karena nggak perlu kirim berkas, harus tanda tangan untuk beli atau jual atau via telepon. Jadi lebih simpel lagi. Dan juga tentunya kita bisa bandingkan dengan kinerja acuannya. Misalkan ada indeks, misalkan reksadana itu ada namanya reksadana infrastruktur. Biasanya dari nama itu mencerminkan indeks jadi acuannya. Kita bisa bandingin infrastruktur itu berapa persen kenaikannya. Nah, reksadana yang kita beli itu berapa kenaikannya atau penurunannya. Harusnya mirip-mirip gitu. Jadi mengikuti kinerja acuan gitu. Dan juga kita cek juga fund fact sheet-nya. Ketika kita cek fund fact sheet, di situ ada kinerja dari reksadana yang tadi disebutkan. Jadi lengkap lah kalau misalnya kita baca dari awal sampai akhir di fund fact sheet, tapi memang update-nya nggak tiap hari di situ. Fund fact sheet biasanya akan muncul selama 1 bulan sekali. Oke, nih ya, yang perlu teman-teman sobat iPod sekalian catat nih ya. Tadi sama Mas Isa diinfokan nih, yang pertama ada NAV, ada AUM, kemudian kinerja dan reputasi manajer investasi, ada juga kinerja produk terhadap indeks acuan, dan juga cek fund fact sheet ya. Nah, kalau teman-teman ingin cari yang kinerjanya tertinggi, mungkin carinya NAV, Mas Isa ya, kurang lebih gitu ya. Betul. Nah. Oke, nah Isa, ini kita sambil jawab pertanyaan dari ini ya, apa Sobat iPod. Nah, sekarang tadi kan kita sudah paham mengenai gimana caranya menilai kinerja dari sebuah reksadana yang syariah akan kita beli. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Rosti Rus, membeli reksadana syariah dengan akun iPod reguler, apakah bisa? Oke, ya. Jadi kalau misalkan untuk syariah online trading system itu, kan iPod syariah untuk syariah online trading system khusus untuk saham. Jadi sebetulnya dengan kita punya akun reguler pun masih bisa membeli reksadana syariah. Jadi nggak perlu upgrade ke akun syariah. Kalau memang fokusnya mau ke
reksadana syariah. Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan dari Kak Rostiros gitu ya, kalau misalkan ya Rostiros kalau misalkan ingin, karena kan fitur IPOT kan lengkap tuh, bisa beli saham juga. Misalkan saya sih ini sekalian aja, ini sekalian update ke akun syariah. Jadi nanti ketika sewaktu-waktu udah ikut journey nih, ikut pelatihan aplikasi tentang saham, pengen beli saham juga, akun syariahnya udah jadi bisa manfaatkan SOTS yang sudah memang tersedia di IPOT. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Ros. Oke, terima kasih Isa. Lanjut. Oke. Bagus. Oke. Jadi Kang, terkait reksadana nih ya, reksadana konvensional dan syariah, kita kan mengenal ada subscription ya, pembelian, redemption, cut off time yang tadi sudah Kang Isa sebutkan. Ada nih Kang, beberapa yang nanya nih, pertanyaan terkait switching, istilah switching nih Kang. Switching itu apa? Kemudian dikenakan biaya apa enggak sih Kang? Oke, iya. Jadi sebetulnya kalau misalkan switching itu kan berpindah ya dari satu produk reksadana A ke reksadana B. Nah, kalau misalkan ada di beberapa tempat itu biasanya dikenakan biaya. Jadi ada adminnya, ada penaltinya. Tapi di IPOT itu kelebihannya itu adalah bebas biaya switching. Jadi ketika kita pengen pindah, kalau bahkan bisa pindah antar manajer investasi. Jadi kita tinggal pada saat kita menjual reksadana, kan ada fitur, ada kalau subscription itu kita beli, kalau redemption itu jual. Ketika kita redemption, ada pilihan untuk add subscription lagi. Nah, ketika kita pilih add subscription, itu akan switch ke reksadana yang memang kita beli selanjutnya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi nunggu dananya cair dulu, baru kita beli lagi reksadana yang lainnya. Jadi itu kemudahan fitur switching di IPOT. Selain bisa antar manajer investasi, yang kedua itu adalah biaya transaksinya nggak ada kena biaya lagi, alias free. Yang ketiga lebih efisien karena kita nggak ngabisin waktu, harus tunggu dulu kejual dulu, baru kita beli lagi. Jadi lebih simpel ketika untuk bagi investor yang ingin switching reksadana. Oke, jadi fitur switching itu nggak perlu teman-teman atau sobat IPOT tunggu 2 sampai dengan 7 hari. Jadi tinggal lompat aja ke reksadana yang teman-teman inginkan, itu udah bisa pakai switching. Oke, lanjut nih. Oke, saya lanjut nih. Oke, terima kasih Mas Bagus. Nah, jadi oke nih, ini kita ngelanjutkan fitur switching tadi ya. Nah, kan saya lihat juga ini di IPOT ini ada namanya fitur sub akun ya, di mana juga istilahnya mungkin bisa mempermudah teman-teman untuk mengalokasikan ketujuan nih ya. Nah, kira-kira cara penggunaan fitur sub akun ini seperti apa sih Mas Isa? Oke, ya jadi ini tujuannya adalah sub account itu kita misalkan punya mimpi yang beda-beda gitu kan, nggak dilarang dong kita misalkan mimpinya pingin pergi haji misalkan yang muslim, tapi pengen juga punya rumah baru, pengen punya mobil baru, ataupun misalkan pengen pensiun. Nah ini kan mimpi yang berbeda-beda ini kita bisa buat sub account, jadi kasih nama sesuai dengan mimpinya. Nah kita kasih nama sesuai mimpinya agar kita lebih semangat lagi untuk berinvestasi. Jadi misalkan saya ingin untuk 1 juta ini, misalkan saya masuk ke misalkan untuk biaya haji. Nah itu kan tabungan haji misalkan, nah itu bisa seperti itu. Nah caranya gimana? Bisa dari aplikasi IPOT, biasa sign in, login, lalu klik member area, lalu ada klik information di situ, lalu ada tulisan fund sub account. Nah klik icon plus. Jadi klik icon plus itu kita langsung bisa masukkan namanya apa. Nah setelah create sudah jadi klik OK. Jadi kita bisa pindah-pindahkan antara sub account. Jadi mau pindahin dananya, misalkan saya pengen tabungan untuk misalkan beli rumahnya ingin lebih besar lagi, misalkan tabungan untuk pensiunnya dipindahkan ke situ. Nah itu bisa di switching. Atau misalkan dana pendidikan anak pengen dimasukin nih, baru dananya dari itu bisa dipindahkan. Jadi kita dari fitur that manage
sub account. Jadi kalau sebetulnya di aplikasi iPod juga bisa ada namanya fitur Explore. Di situ ada tutorialnya, ada video singkatnya gimana cara buat sub account, cara mindah-mindahin dananya. Teman-teman bisa lebih jelas kalau misalkan dari lupa tadi dijelasin sama Isa gimana. Nah, bisa juga lihat video tersebut dari menu Explore ya di iPod ataupun di YouTube-nya Indo Premier pun itu ada tutorial-tutorial yang sangat bermanfaat tentunya. Oke, nih ya. Jadi fitur yang membantu juga nih ya buat teman-teman biar nggak bingung. Kalau jadi satu kan bingung ya, nanti yang pendidikan berapa, lupa dicatat nggak gitu. Betul. Oke. Nah, Isa, sebagai seorang investor kan pastinya kita berpikir untuk cara yang paling efektif untuk mengembangkan dana investasi kita ya. Nah, misalkan tadi udah beli nih, mau nambah lagi. Nah, apakah kita harus investasi dalam jumlah besar di depan atau lamsam atau sedikit-sedikit tapi rutin setiap minggu atau per bulannya seperti itu, atau yang dikenal dengan istilah cost averaging. Nah, gimana Isa? Ya sebetulnya ini metode-metode ini sama bagusnya ya, sesuai sama dari kesiapan dari investor. Kan ada memang kalau misalkan dari mahasiswa gitu, misal tabungannya misalkan dia menyisihkannya nggak terlalu banyak nih, cocoknya cost averaging gitu. Jadi jangan maksain tiba-tiba lamsam gitu ya, tiba-tiba langsung dananya belum ada nih, coba cost averaging aja nggak apa-apa. Ataupun sebetulnya kalau misalkan kita ada dana besar di awal, kita bisa juga nih misalkan dapat THR pengen gede, ataupun misalkan dapat pesangon misalkan yang misalkan dapat dana pesangon besar masukkan ke situ, ataupun misalkan dana pensiun masukin ke situ, itu metode lamsam, nanti kita ambil aja misalkan dari returnnya sedikit-sedikit, itu juga bisa. Nah, itu jadi kita kalau ada juga yang memang lamsam tuh biasanya harus lihat momentum juga. Jadi ketika misalkan NAV-nya lagi drop, IHSG lagi drop, bisa reksadana saham. Ya gitu, momentum yang pas ketika kita membeli reksadana tersebut. Tapi kalau cost averaging, nggak peduli harganya berapa, kita cicil aja tiap bulan dengan nominal yang sama. Nah, semuanya juga menghasilkan keuntungan. Tapi kalau misalkan biasanya kalau momentumnya pas, lamsam yang lebih besar. Tapi kalau misalkan dari segi disiplinnya, ya lebih nyaman dari cost averaging gitu. Ketika cost averaging, ya kita akan mendapatkan rata-rata dari harga NAV tersebut. Jadi semuanya dikembalikan kembali kepada kemampuan dan tipikal risiko dari investor itu sendiri. Semuanya juga baik. Yang nggak baik adalah ketika kita nggak mulai-mulai ya. Jadi metode apapun yang kita lakukan nggak akan ada hasilnya. Gitu. Oke, nah Sobat iPod, ini kita sudah sampai di akhir acara ya, jadi nggak terasa nih perbincangan sore hari ini menarik banget, kita bahas investasi reksadana syariah. Nah, mungkin ada closing statement dari Isa? Oke, ya, jadi simpel aja dari saya, kebetulan juga mungkin sudah menjelang berbuka, udah siap-siap, udah cari takjil, mulai siap-siap cepat cari takjil. Jadi untuk investasi itu sebetulnya boleh di mana aja, instrumennya mana aja boleh, sesuai dengan profil risikonya. Tapi karena kita bahas syariah juga, ya kita juga cari keberkahan. Jadi ketika kita keberkahan tuh dapatnya dari yang mana? Kita berinvestasi yang syariah tentunya jadi tenang. Jadi ketika kita berinvestasi atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai syariah, kita akan timbul gelisah. Makanya kenapa keuntungannya bukan hanya dari segi materi saja, cuannya, tapi juga harapannya berkah. Investasi itu jangka panjang, tapi jangka panjang bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat nanti.